Aspek sosial dan ekonomi di Indonesia menjadi yang terdampak dari tantangan global saat ini. Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah dan Perserikatan Muhammadiyah dalam menjawab tantangan global di tengah masyarakat Indonesia. Emaridial Ulza selaku dosen ekonomi UHAMKA sekaligus Ketua Pemuda Muhammadiyah bidang hubungan luar negeri menilai optimis Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global demi meraih Indonesia Emas 2045. Tadi tentu berbicara tentang tatanan global, kita berbicara tentang bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut. Tantangan ini mau tidak mau harus kita hadapi. Indonesia harus siap. Pasca Pilpres, pasca pemilihan DPR, MPR, DPD, dan juga nanti akan pemilihan serentak, pemilihan gubernur yang ada di Indonesia, mau tidak mau Indonesia harus bisa mengatasi masalah global, tantangan global yang luar biasa ini. Ya kita sudah berhasil lah pasca pemilu sekarang tenang-tenang, tidak ada demo besar-besaran, semua bisa menerima dan kita menatap ke depan seperti apa. Karena memang tantangan yang global ini yang besar, seperti yang disampaikan oleh Bang Khairul tadi. Tadi sudah disinggung bagaimana ekonomi tidak menentu. Karena ekonomi yang tidak menentu ini terjadilah peningkatan biaya hidup. Nah, Indonesia ini sangat mempengaruhi tentang biaya hidup karena kita masih negara yang eh, kategori menengah, negara masih kategori sedang bertumbuh, belum dikategorikan negara yang maju. Nah, meningkatnya biaya hidup ini mempengaruhi konsumsi masyarakat, mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Perlu kita ingat, di kuartal keempat tahun 2023 itu, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi ini tidak terus menentu, kemudian perang terus terjadi. Nah, perang ini kan tentu mempengaruhi rantai pasok bahan pangan yang muncul dari Cina, dari Ukraina, Rusia yang sudah disampaikan tadi, itu tidak bisa sampai ke Indonesia, ataupun Indonesia keluar juga tidak bisa sampai barang itu. Nah, ini terjadi peningkatan harga bahan pokok karena langka, scarcity dia masalahnya ini. Maka ini membuat ancaman yang besar untuk Indonesia. Dan ini mempengaruhi tentang tingkat kelaparan, kekurangan gizi. Dan harus diingat di Indonesia, tingkat kelaparan, kekurangan gizi itu masih sangat tinggi di Indonesia. IPM kita masih rendah. Ini perlu menjadi perhatian pemimpin Indonesia, Pak Presiden tentu nanti yang akan bertugas bersama jajarannya. Kemudian yang kedua, tentang cuaca ekstrim. Tadi tentang perubahan iklim. Nah, kalau saya lebih lebih mengidentifikasikan itu climate crisis, bukan lagi climate change, bukan lagi perubahan iklim, tapi sudah krisis ini. Kenapa? Sudah cuaca benar-benar sudah ekstrim. El Nino berkembang luar biasa dan ini mempengaruhi tentang produksi bahan pangan yang ada di dunia. Kita bisa melihatkan dampaknya kerugian ketika bencana alam dan cuaca ekstrim di Pakistan kalau tidak salah itu kerugian mencapai 100 juta dolar ketika itu Amerika Serikat. Dan ini baru satu negara, belum lagi negara-negara lain. Termasuk Indonesia sekarang yang sudah menghadapi dampaknya yang luar biasa. Bahkan PBB memberikan peringatan kepada Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi untuk menghadapi eh, krisis ini ataupun krisis iklim ini. Ini yang harus menjadi perhatian penting. Jadi Indonesia ini adalah negara yang besar, bukan tentang besar dari luasnya saja, penduduknya besar, dan juga sukunya yang banyak, juga pulaunya yang banyak dan begitu indah. Eh, Jangan sampai kita terjebak dari sumber daya alam yang melimpah saja. Yang memang sumber daya alam di Indonesia cukup melimpah. Memang perlu diperhatikan bagaimana eh, tantangan-tantangan itu, yang tantangan global yang kami sampaikan tadi itu bisa menjadi semangat Indonesia untuk bisa bertumbuh lebih baik ke depan. Tidak cukup dengan sumber daya alam melimpah, tidak cukup dengan pulau yang indah, tidak cukup dengan suku yang banyak saja. Kita punya modal untuk itu, tapi modal itu harus dimanfaatkan. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang menjadi faktor utama bahwa Indonesia jika ingin berkembang, bertumbuh lebih baik lagi, itu yang harus diperhatikan ke depan. Yang kedua, Indonesia itu tidak bisa lagi berbicara tentang Indonesia yang dulu. Indonesia yang sekarang adalah Indonesia yang benar-benar fokus kepada kolaborasi bersama dengan negara-negara lain. Kita tidak bisa sendiri. Sumber daya alam kita punya, oke, oke kalau kita punya sumber daya alam, tapi apa yang ditawarkan oleh negara lain? Ditawarkan oleh negara lain dan dikelola dengan bersama kolaborasi. Bukan hanya sedang memberikan barang saja. Hulu ke hilirnya harus jelas. Seperti program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah itu harus diteruskan. Pemerintah Presiden Jokowi maksud saya. Kemudian yang terakhir, yang tiga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peran
pemerintah itu harus mengikut sertakan organisasi masyarakat yang ada di Indonesia, terutama organisasi ormas-ormas Islam, ormas-ormas keagamaan lainnya yang bisa diikut sertakan. Karena itu kuncinya, ketika ormas ini bisa memberikan masukan, memberi kebermanfaatan untuk negara, kemudian itu akan tumbuh dengan baik. Seperti yang sudah saya sampaikan, politik akan menjadi baik, kebijakan akan menjadi sempurna, kemudian juga teknologi akan berkembang karena kemajuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni bisa digunakan oleh pemerintah ke depan. Saya optimis Indonesia akan mampu menghadapi Indonesia Emas 2045.